Ibu-Ibu, dan mungkin ada juga Bapak-Bapak. Selamat bergabung kembali dalam acara podcast parenting Yayasan Bina Berdaya Bangsa. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu seperti yang sudah saya janjikan minggu lalu. Jadi ada bersama dengan saya Ibu Mei Fang. Beliau adalah ibu dari 3 orang anak dan juga praktisi homeschooling di rumah. Jadi kalau ibu-ibu biasanya hanya mengajar anak selama masa PPKM, Ibu Mevang ini sudah mengajar anak sudah sejak lama ya, mengajar anak dari rumah. Nah, hari ini Ibu Mevang akan berbagi bersama dengan kita beberapa tips terkait tentang bagaimana menolong anak untuk konsentrasi belajar saat di rumah. Nah, Bu Mevang, sejauh pengalaman Ibu Mevang nih, apakah ada tips atau hal-hal khusus yang bisa membantu orang tua supaya anaknya konsentrasi saat belajar di rumah? Oke, halo semua. Ya, memang masalah fokus atau atensi ini menjadi salah satu masalah ya yang cukup sering kita alamin. Hampir rata-rata anak-anak kita mengalami juga kesulitan ya di masalah fokus, atensi, konsentrasi. Ya demikian juga anak saya gitu, dan saya pun juga terus belajar dan saya coba terapkan beberapa hal yang bisa membantu menolong anak-anak untuk bisa fokus, bisa konsentrasi. Kalau untuk di pelajaran akademik sendiri, kebetulan saya sendiri yang mengajar. Saya menerapkan salah satu metode dari Charlotte Mason, yaitu short lesson. Jadi itu artinya kita memberikan waktu yang cukup singkat untuk anak-anak belajar. Jadi saya berikan contoh, misalnya anak-anak mau kita latih untuk menulis, gitu ya. Misalnya kita mau menyalin. Nah, kadang-kadang kan kita cukup cukup emosi juga ya. Kadang-kadang waktu kita menyuruh anak-anak untuk menyalin, apalagi mungkin anaknya kalau cowok ya, biasanya kan sulit ya kalau disuruh menulis gitu. Nah, kebetulan anak saya pun juga begitu. Anak saya tiga-tiganya laki semua, jadi saya pun juga cukup kesulitan gitu untuk bagian ini gitu. Ini sih saya ambil salah satu contoh saja. Jadi saya terapkan untuk anak saya 5 menit. Jadi dalam 5 menit saya coba ajak dia bicara, saya bilang 5 menit saja gitu untuk menyalin mungkin PR atau tulisan yang kita saat itu mau latih anak-anak. Jadi saya bilang, yuk kita 5 menit aja, selesai 5 menit, mama janji kita selesai. Gitu. Jadi mungkin biasanya ibu-ibu kalau di rumah kan kita bisa sampai setengah jam, 1 jam gitu ya, mungkin akhirnya banyak kebuang untuk kita panggil-panggilin anak kita nih gitu. Baru nulis sedikit udah kabur gitu kan, udah ke konsentrasinya udah terpecah gitu. Nah, jadi saya coba mulai terapkan metode short lesson itu, jadi belajar dalam durasi waktu yang pendek. Nah, kebetulan saat ini sih yang saya lihat anak-anak cukup ada perkembangan. Jadi biasanya mereka 5 menit itu buat mereka cukup mudah gitu untuk dipenuhi. Jadi saya berikan mereka waktu 5 menit. Kalau untuk anak yang lebih besar mungkin mereka udah bisa lihat jam sendiri, mereka bisa tahu 5 menit. Tapi buat anak-anak yang lebih kecil, saya biasanya pasang waktu untuk mereka. Mungkin bisa alarm atau apapun di handphone gitu juga ada alarm, saya bisa pasang. Nah, jadi dalam 5 menit itu saya bilang ke mereka, mama nggak akan kasih 30 menit atau 1 jam, tapi dalam 5 menit ini kamu betul-betul minta fokus gitu, hanya 5 menit gitu. Nah, biasanya itu mereka mungkin yang lebih kecil kita bisa bilang ya, sebentar aja gitu, dari misalnya jarum panjang di 12 sampai di 1, kita bisa jelasin itu, terserah gitu ya, gimana ibu-ibu menjelaskan ke anak-anak. Tapi intinya mereka tahu bahwa 5 menit itu sebentar sekali gitu. Jadi biasanya mereka oke gitu. 5 menit mereka coba berusaha tulis gitu ya. Kadang-kadang mungkin nggak selesai gitu dalam 5 menit. Tapi saya sudahi gitu. Saya bilang oke, cukup.
Tapi kan belum selesai mah gitu, nggak apa-apa. Karena udah perjanjian kita 5 menit aja. Besok kita lanjut lagi. Saya biasanya begitu. Jadi saya lebih stick ke durasi waktu itu gitu. Karena pertimbangan saya panjang durasi waktu anak-anak bisa berkonsentrasi itu tidak panjang gitu. Jadi saya coba memperpendek durasi yang saya biasanya pakai menjadi lama waktu yang biasa saya habiskan, saya perpendek gitu. Jadi ibu-ibu nanti mungkin juga bisa coba mau 5 menit atau 10 menit nggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa jangan terlalu lama gitu ya. Nanti ibu-ibu juga bisa sambil lihat. Kalau saran saya sih 5 sampai 10 menit udah maksimal gitu. Nah, tapi anak-anak kita harus ajak apa ya, mereka untuk ayo kerjasama gitu. Kita kasih durasi waktu yang pendek, tapi kamu juga harus janji fokus gitu, nggak terdistraksi atau buyar konsentrasi kemana-mana gitu. Nah biasanya sih itu kalau kita lakukan setiap hari dengan konsisten, harusnya ya terlihat hasilnya gitu. Saya sih udah coba jalanin ke dua anak saya coba gitu, nggak cuman menulis sih, matematika juga gitu, saya coba terapin gitu. Misalnya dia belajar penjumlahan, pengurangan, itu saya coba ya sudah latihan 10 menit aja gitu, latihan atau kerjain PR misalnya. Ya tapi mungkin juga tergantung sekolah ya. Kalau misalnya PR-nya juga bukan yang langsung besok kumpul, biasanya kan lebih ada waktu ya. Nah itu bisa dicicil gitu. Jadi lebih baik saya mengerjakannya setiap hari dengan waktu yang singkat daripada dalam waktu yang panjang. Merekanya juga merasa ini berat, susah, kitanya juga semakin tidak sabar ya, semakin emosi juga. Saya lebih pilih setiap hari tapi dengan waktu yang singkat. Itu sih, dan itu menolong untuk fokus mereka. Jadi mereka akan berjuang, mereka akan berusaha untuk saya akan coba fokus gitu. Itu lebih lebih kelihatan hasilnya sih kalau menurut saya ya. Jadi dicicil dulu gitu ya, supaya pelan-pelan dilatih untuk bisa fokus, sehingga lama-lama anak terbiasa untuk fokus. Oke, nah ketika pertama kali mempraktekannya atau sejauh ini, ada kendala atau kesulitan yang ditemui nggak? Pasti ada, karena kebetulan anak saya kan 3 ya. Anak saya 3 dan kami biasanya ada ruang belajar sendiri. Sebenarnya mereka sih bebas mau kerja PR atau mau belajar di mana, cuman hanya saja saya sih biasanya ada satu ruangan khusus untuk kita belajar. Nah di situ ketiga anak saya semuanya dari situ gitu. Jadi anak saya yang paling kecil masih belum belajar, jadi dia bermain di situ. Nah kemudian kalau 3 anak ada dalam satu ruangan kan juga kemungkinan akan ngobrol, main gitu ya. Itu semua bisa jadi distraksi, bisa jadi pengalih konsentrasi mereka gitu. Jadi awal-awal memang cukup berat sih untuk saya bisa melatih anak-anak fokus, konsentrasi, bisa duduk diam itu sulit gitu. Apalagi sekarang dengan banyaknya TV, handphone ya, main game, semua itu semakin memperpendek fokus mereka gitu. Jadi semakin sulit sebenarnya. Tantangannya semakin berat. Dan jadi faktor dari dalam, dari luar, semuanya itu membuat itu jadi tantangan yang cukup sulit gitu. Tapi yang saya rasakan ketika saya coba terus konsisten dengan tekun ya, setiap hari saya kerjakan seperti itu, akhirnya mereka juga tahu dan mereka terbiasa. Jadi ketika jam sudah mulai dijalankan, menit demi menit gitu, mereka tahu gitu bahwa mereka harus fokus nih karena jam sudah berjalan istilahnya gitu. Dan itu sih cukup membantu ya, menolong sekali kalau menurut saya. Oke, terima kasih tipsnya Bu Mevang. Nah, terakhir nih untuk ibu-ibu yang sedang mendengarkan, apakah ada hal yang paling penting, pesan yang mau Ibu sampaikan kepada para ibu-ibu? Iya, paling yang saya rasakan sih
dari kita sendiri ya sebagai ibu itu yang kadang juga sulit gitu, karena untuk bisa konsisten itu tidak mudah gitu. Dan biasanya anak itu mengikuti orang tua. Ketika orang tuanya nggak konsisten, akhirnya anaknya juga sulit gitu untuk bisa mungkin fokus ya, konsentrasi. Jadi balik lagi ke diri kita dulu gitu. Kita sebagai orang tua kita harus belajar untuk berbenah dulu ya mungkin ya. Jadi ketika kita mungkin kurang bisa konsisten menjalankan setiap hari dengan perjanjian yang ada ya bersama dengan anak-anak. Kalau kita bisa belajar untuk penuhin itu akan lebih mudah gitu. Sama satu lagi yang saya selalu ajak ibu-ibu untuk yuk kita bangun habit membaca ya. Jadi ini yang saya betul-betul juga rasakan gitu waktu anak-anak saya juga setiap hari saya sisihkan waktu 10-15 menit biasanya sih anak-anak saya pakai waktu itu untuk membaca. Jadi saya pun membaca. Jadi saya sebagai orang tua saya pun membaca dan mereka melihat contoh bahwa saya membaca, dan saya pun juga menyuruh mereka 10-15 menit itu ambil buku baca. Gitu. Bukunya sih apa aja sih saya terserah mereka. Di rumah saya sudah sediakan buku-buku, tinggal mereka belajar tahan diri dalam 15 menit itu ambil buku baca. Setelah itu mereka bebas, mereka boleh main gitu. Nah buat saya sih konsisten dari orang tua itu yang memegang peranan penting sekali ya. Gitu. Iya, setuju banget nih Bu Mevang. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang sedang menonton, jadi kita penting banget untuk menerapkan konsistensi, dan tadi sudah dapat beberapa tips juga bagaimana menolong anak untuk konsentrasi saat belajar di rumah. Nah, sudah selesai kita 5 podcast dalam siklus membantu anak belajar di rumah. Kita akan ketemu lagi dalam siklus berikutnya. Dinantikan ibu-ibu dalam pengumuman selanjutnya. Terima kasih telah bergabung bersama dengan podcast Bina Berdaya pada hari ini.